Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin. Masih bab ke-11, hadis terakhir ya, bab ke-11, babun fil mujahadah ya, mujahadah sinonimnya kalau dalam bahasa Arab itu jihad ya, mujahadah itu sinonimnya ya, persamaan katanya itu adalah jihad, artinya kesungguhan ya, bersungguh-sungguh dalam hal ini ya, bersungguh-sungguh dalam beragama Islam ya, dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Dan ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang menurunkan agama Islam untuk seluruh manusia. Ya, Allah menuntut manusia untuk mujahadah, untuk bersungguh-sungguh. Ya, adapun definisinya, ya ini selalu ya kita ini perlunya definisinya gitu ya. Saya sebutkan ini berulang-ulang. Yang sederhananya seperti inilah, hanya mujahadah adalah fatmun nafsi anil ma'lufat. Nah, itulah pendeknya, menjauhkan diri ya, menyelamatkan diri dari tuntutan, dari pengaruh buruk al-hawa ya, dari pengaruh buruk al-hawa atau hawa nafsu atau kahayang jeung karesep, di mana al-hawa itu bertolak belakang ilahnya. Al-hawa itu adalah hal yang bertolak belakang dengan ketaatan dan tarikannya sangat kuat gitu ya. Al-hawa atau hawa nafsu itu menyeret manusia menjauhi ketaatan. Nah, sehingga diperlukan kesungguhannya untuk taat. Kalau tidak, pasti terseret, terbawa gitu ya oleh al-hawa atau hawa nafsu atau kahayang jeung karasep. Nah, sangat dituntut gitu ya. Nah, sehingga indikasinya seberapa besar seseorang masih saja mengikuti al-hawa, hawa nafsu atau kahayang jeung karasep, nah, maka seperti itulah ketaatannya kepada Allah. Nah, kalau lebih banyak mengikuti ini pada amalannya kan, karena kan mujahadah ini kesungguhan mengamalkan ajaran Islam. Nah, berarti apabila pada pengamalan atau pada amal sehari-harinya lebih banyak mengikuti al-hawa, hawa nafsu atau kahayang jeung karasep atau apa yang datang dari dirinya bukan yang dari Allah, itu indikasi orang itu kesungguhannya rendah gitu ya, kesungguhan untuk taatnya rendah. Hadis yang terakhir, hadisnya panjang, di dalamnya ada 10 poin yang setiap poinnya itu ini hadis penutup nih ya dari rangkaian hadis-hadis tentang mujahadah, hanya bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Ini setiap poinnya hadisnya panjang nih, isinya ada 10 poin. Nah, setiap poinnya itu sangat terlihat di setiap poinnya itu dituntut mujahadah. Di setiap poinnya dituntut mujahadah. Baru 2 nih ya dari 10 poin itu. Ini hadisnya hadis qudsi. Ya, firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Ya, hadis qudsi itu firman Allah selain Al-Qur'an. Yang pertama, di 10 poin ya, di 10 poin yang ada di hadis ini, di setiap
poinnya itu Allah mau memulainya dengan seruan, ya ibadi, ya wahai hamba-hambaku. Yang pertama, ya apa poin pertama adalah intinya isi hadisnya, firman Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku sendiri, dan aku menjadikan dan aku mengharamkannya di antara kalian, di antara sesama manusia. Maka janganlah kalian saling zolim satu sama lain. Nah, ini dituntut kesungguhannya untuk tidak zolim. Karena ini bab mujahadah nih ya, bab bersungguh-sungguh. Nah, di dalam poin pertama adalah intinya bagi manusianya Allah telah mengharamkan kezoliman di antara sesama manusia. Nah, maka Allah menuntut Allah menuntut kesungguhan itu manusia untuk tidak saling zolim satu sama lainnya. Fala tazolamu, janganlah kalian saling zolim satu sama lain. Kemudian yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya bodoh. Sesuai kan dengan surat An-Nahl ayat 78. Dengan kebodohannya itulah itu manusia itu sesat. Jangankan dalam urusan agama, jangankan untuk urusan akhirat, untuk urusan apapun, kalau tanpa ilmu pasti salah. Ya, kalau tanpa ilmu, kalau bodoh, pasti salah, pasti sesat, pasti apa namanya jadinya kalau menurut bahasa Sunda pasti ngaco, pasti kemana karep. Nah, ini di poin keduanya Allah menyeru, wahai hamba-hambaku kalian semuanya itu dolun. Secara terjemah harfiah itu sesat, dolun. Kecuali yang aku beri hidayah. Ya, kecuali yang beri aku petunjuk. Fastahduni ahdikum. Nah, ini yang menuntut kesungguhan juga nih. Karena pada asalnya semua manusia itu bodoh, tidak berilmu, tidak tahu apa-apa, apalagi untuk sampai ke surga. Siapa yang tahu jalannya? Nggak ada manusia yang tahu. Kecuali yang aku beri petunjuk. Nah, kemudian Allah memerintahkan, maka mintalah kepadaku, pasti aku beri petunjuk. Nah, ini juga berarti kan dituntut kesungguhan dalam hal ini. Karena tidak akan ada manusia yang selamat tanpa petunjuk dari Allah. Ya, karena semua manusia itu tidak tahu apa-apa. Semua manusia itu bodoh, semua manusia itu, nah karena kebodohannya itulah manusia jadi sesat dan celaka. Nah, maka ini Allah memerintahkan, mintalah kepadaku. Nah, ini dituntut kesungguhan. Sementara kan kalau berdoa tidak cukup hanya berdoa, meminta tidak cukup hanya meminta. Karena petunjuk Allah itu harus dicari, harus dikejar, harus diraih. Nah, di sininya dituntut gitu kesungguhan dari manusia untuk mencari, mengejar, meraih petunjuk dari Allah. Nah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, di sininya dituntut kesungguhan. Kalau hanya meminta, ya dengan misalnya ada orang berdoa dengan bahasa sendiri lah minta kepada Allah. Ya Allah berilah aku hidayah, tapi tidak pernah berikhtiar, berusaha untuk tadilahnya mencari, mengejar dan meraih hidayah, pasti tidak dikabulkan, tidak akan dapat hidayah. Jadi tuntut kesungguhannya untuk berikhtiar, berusaha, mencari, itu mengejar, disebutnya meraih hidayah. Nah, sekarang nih yang poin berikutnya, yang kemarin duanya, poin berikutnya nih. Ya ibadi,
Nah, ketiga berarti sekarangnya poin ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu imuni imkum. Alah, bahasanya kali ini pelapadannya ini asayanya banyak yang jazm tuh, jadi rada banyak sukun, banyak harokat mati. Nah, poin ketiga demikian nih ya. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya, di sini lapar gitulahnya terjemah harfiahnya. Kalian seluruhnya lapar. Ila man amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Kalian semuanya lapar kecuali yang aku beri makan. Fastat imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Utimkum, pasti aku akan memberi kalian makanan. Nah, ini tidak jauh dengan yang tadi ya, di surat An-Nahl ayat 78. Itu kan ayatnya, ini seringnya ayat ini terbawa aslinya. Karena ya, inilah aslinya manusia nih. Di ayat ini menerangkan inilah aslinya manusia. Yaitu Allahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apapun. Tidak ada yang lahir berbekal pengetahuan. Nah, ternyata kan bukan hanya itu. Setiap manusia yang lahir itu ya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang di dalam satu kalimatnya, wah ini kalimat sakti, wah ini kalimat sakti, ini benar sakti, ini asli sakti ya mah. Yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Benar, manusia itu la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya, tidak bisa apapun ya. Kalau di ayat tadinya tidak tahu apa-apa, tidak tahu apapun, tidak punya apapun, tidak bisa apapun, illa billah, kecuali oleh Allah. Nah, ini juga sama masalahnya soal kesungguhannya ya. Tadi saya kira untuk semua poin samalah. Di sini dituntut kesungguhan. Poin pertama, kesungguhan, jangan saling zolim. Nah, Allah menuntut kesungguhan manusia untuk tidak saling zolim satu sama lain. Poin kedua, hanya Allah menuntut kesungguhan manusia untuk mencari hidayah. Nah, yang ketiga sekarang ini, karena yang memberi rezeki itu hanya Allah. Termasuknya untuk yang dimakan. Termasuk makanan lah gitunya, termasuk makanan itu termasuk itu salah satu rezeki dari Allah. Yang memberi rezeki, yang memberi makan, itulah di sini kan makannya ininya secara harfiahnya ya. Wahai hambaku, kalian semuanya itu lapar kecuali orang yang yang aku beri makanan. Maka mintalah kepadaku, pasti aku memberinya. Ini tentang rezekinya, rezeki yang berupa itu makan. Nah, di mana makanan itu kan kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari. Tidak bisa tidak, itunya karena ini salah satu bahkan nih kalau menurut ilmu pengetahuan alam. Menurut ilmu pengetahuan alam itunya yang ditetapkan oleh manusia, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah makan. Tidak ada makhluk hidup tidak makan, itu nggak ada. Ya, semua makhluk hidup itu salah satu ciri makhluk hidup itu adalah makan. Nah, sementara yang memberi
Kalau secara umum ya yang memberi rezeki itu hanya Allah. Ada beberapa ayat lahnya di dalam Al-Quran yang menyatakan demikian. Surat Fatir ayat berapa? Ayat 3 kalau nggak salahnya yang menyatakan demikian gitu. Yang intinya bahwa tidak ada selain Allahnya, selain Allah tidak ada yang memberi rezeki. Ya, Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya, maka Allah dalam hal ini boleh di dalam tanda kutip bertanggung jawab berarti untuk memberi mereka kehidupan. Sementara ciri makhluk hidup itu adalah makan. Tapi nah ini kan masalahnya sama dengan poin kedua sebelumnya. Semua manusia bodoh, semua manusia sesat kecuali yang Allah beri petunjuk. Mintalah kepadaku. Gak bisa hanya minta terus diam. Tidak bisa, tidak boleh gitunya meminta terus diam, nunggu itu Allah menurunkan, memasukkan hidayah ke dalam dirinya. Nah ini benang merahnya sama. Yang memberi rezeki, yang memberi makan itu adalah Allah. Tapi kan tidak bisa hanya meminta, hanya berdoa, kemudian diam. Nah untuk hal ini ya kita buka lagi ya, kebetulan ada di kitab ini juga nih, yaitu hadis di bab tawakal. Ya yang ini nih hadisnya nih. Mana nih? Nah, ini hadisnya nih, bagaimana Allah memberi rezeki. Sekali lagi ya, tidak cukup hanya dengan berdoa sesering apapun, serius, sekhusyuk apapun seseorang meminta rezeki, katakan di sininya makanan, meminta apa diberi makan oleh Allah. Kalau tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tidak akan dikabulkan. Ini di hadis bab yakin dan tawakal. Ini sudah beberapa bab sebelumnya berartinya nih. Di antaranya di dalam bab yakin dan tawakal, hadis yang dimuat nih di dalamnya di antaranya an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tapi kan perlu definisi tawakal itu apa gitu ya supaya benar nih. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la rozaqakum kama yarzuqut thair. Pasti Allah memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Tagdu khisoma wataruhu bitona. Nah, burung itu seperti ini. Burung itu keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan perut yang penuh. Nah, ini menunjukkan, itu hadis ini, burung ini keluar di pagi hari dari sarangnya mencari makanan. Dan burung itu akan pulang ke sarangnya sore hari dengan perut yang terisi penuh. Artinya ada ikhtiar, ada usaha nih dari burung. Nah, Allah memberi rezeki kepada manusia itu, ya Allah memberi rezeki kepada manusia seperti ini nih, ininya gambarannya.
gambarannya pasti akan diberi. Ini ya apa namanya di awalnya demikian kan ya. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan, ini pakai ya ininya, ini jawab syaratnya ya. Pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Pasti ya, Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Adapun caranya, nah ini Rasulullah memberi gambaran. Lihatlah seekor burung, demikian mungkinnya. Lihatlah seekor burung. Keluar pagi hari, ya dia pergi kemana, pokoknya mencari makan. Nah, lihatlah seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam perutnya kosong, dan burung itu kembali ke sarangnya di sore hari dengan perut yang terisi penuh. Nah, intinya sama berarti ya. Meminta, karena kan di dalam hadisnya pun di sini kata perintah, mintalah kepadaku. Diperintah gitu ya, minta kepada Allah, tapi tidak cukup hanya meminta kemudian diam. Terus yang nungguan beas sakarung ragrag ti langit. Boleh lamun kahareupeun mun ninggalkeun resirah. Enggak akan kejadian sih yang demikian ya. Ini gambarannya ada di hadis yang tadi ya. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tapi kan dengan definisi yang benarnya, tawakal itu seperti apa? Nah, apabila bertawakal dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Nah, adapun soal sedikit banyaknya, nah itulah Allah yang mengaturnya. Makanya definisi tawakalnya harus benar. Karena sedikit atau banyak rezeki yang Allah berikan itu gak akan jadi masalah gitu, gak akan jadi masalah. Kalau sudah benar-benar bertawakal, karena yang lebih penting bagi orang Islam itulah ya, dengan tawakalnya itu adalah usahanya, ikhtiarnya itu menjadi pahala. Keun bae hasil nama gede ge. Aduh ya iyalah. Keun bae hasil nama loba ge. Tapi jangan itu yang menjadi pokok, artinya jangan itu yang menjadi pokok. Bagi orang Islam, dari ikhtiar, dari usahanya itu ya, oleh Allah diberi pahala, itu yang lebih penting sebetulnya. Nah, saya kira cukuplah ininya penjelasannya demikiannya. Kalian semuanya lapar. Ini dengan landasan bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Ya, tidak ada siapapun lah gitunya selain Allah yang memberi rezeki, maka mintalah rezeki kepada Allah. Pasti oleh Allah diberi. Dengan catatan berarti kan, lihatlah seekor burung yang intinya kan burung itu berusaha untuk mencari rezeki, keluar dari sarangnya di pagi hari, sore hari. Oleh Allahnya bahwa keluar dari sarangnya pagi hari mencari rezeki, itu mencari makan diberi oleh Allah, sehingga burung itu kembali ke sarangnya sore hari dengan perut yang terisi penuh. Nah, saya kira cukuplahnya ini maknanya bahwa poin ketiga nih ya. Satu, itu yang memberi rezeki itu hanya Allah, gak ada yang lain. Surat berapa tadi? Di surat Fatir ayat 3 kalau nggak salahnya. Ayat 3 betul. Lumayan ya nu inget. Di antaranya ada juga ayat lainnya, ada beberapa lah. Jadi satu, yang memberi rezeki hanya Allah, berarti jangan minta kepada yang lain. Di sini juga jelas, pasat imuni, mintalah rezeki kepadaku. Jangan minta kepada yang lain, minta ke kuburan. Emang di siapa di kuburan? Ya kalau minta ke kuburan ya mereka kan yang sudah mati. Mereka yang di dalam kubur itu kan yang sudah mati kemudian dikubur. Kalau menurut hadis kan seseorang itu akan berhenti dari beramal.
Idza matal insanu, apabila seseorang mati, maka berhentilah dari beramal. Kita minta ke kuburan kepada yang sudah mati. Kira-kira yang sudah mati itu bisa memberi nggak kalau kita minta? Kan memberi itu amal. Ya, Rasulullah menyebutkan itu apabila seseorang meninggal berhenti dari beramal. Artinya yakin nih berdasarkan hadis ini kalau minta kepada yang sudah mati mereka sudah bisa nggak bisa memberi. Nah ini jelas hadisnya ya. Akulah yang memberi makan kalian, maka mintalah kepadaku. Nah satu, dan yang memberi rezeki itu Allah. Kemudian yang kedua diperintah nih berdasarkan hadis ini disebutnya berdoalah kepada Allah, minta rezeki, Allah yang memerintah. Tapi ya harus dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha. Dan yang ketiga, mungkin ini diantara poin pentingnya ya, jangan mempermasalahkan hasil. Karena bagi orang Islam yang lebih penting itu adalah dari berdoanya diberi pahala. Kemudian dari ikhtiar usahanya, selama ikhtiar atau usahanya ini tidak melanggar ketentuan aturan Allah, maka ikhtiar usahanya itu oleh Allah diberi pahala. Saya kira cukuplahnya itu poin ketiga. Minta rezeki kepada Allah dibarengi dengan ikhtiar mencarinya. Itulah poinnya. Kemudian yang keempat, nih poin keempat. Ya tahu nih bisa selesai sekarang ke 10 nih semuanya nih. Tapi kurang lebih sama lah benang merah nakara itu dah. Yang keempat nih, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Nah, poin keempat nih ya. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya itu tidak, telanjang sih terjemahnya ya, arin itu kalian seluruhnya telanjang. Kalian seluruhnya tidak punya pakaian. Nah itu yang tadi kembali ke ayat bahwa ketika dilahirkan, setiap manusia yang dilahirkan nggak pernah ada yang lahir sudah pakai baju, nggak punya baju. Kalian semuanya tidak punya baju, tidak punya pakaian, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku memberi kalian pakaian. Nah sampai di situnya sama lah, saya kira kan isinya sama. Nah tapi ada hal lain nih. Artinya mintalah kepada Allah, karena pada asalnya semua manusia itu telanjang, tidak punya apa-apa, tidak punya pakaian. Maka mintalah pakaian kepada Allah, pasti Allah memberinya. Nah ada hal lainnya nih, saya cari nih di hadis riwayat Abu Daud. Ya hadis riwayat mencet iya tuh hadis riwayat Abu Daud, sebentar nih. Sudah saya kasih tanda nih ya. Mudah-mudahan masih ada. Nih nomor berapa nih hadisnya nih? Yang ini nih. Nah, ini nih hadisnya nih. Doa kan gitunya, doa, tapi ini doanya seperti inilah kurang lebih nih. Dari Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man akala to'aman. Nah ini di luar yang tadinya. Kalau yang tadi kan minta gitulah ya, minta kepada Allah, pasti Allah memberinya. Nah kalau yang ini boleh disebut doa setelah makan. Yang sebelumnya kan tentang makan, di poin ketiga kan tentang makan. Nah doa setelah makan. Nah yang ini, yang keempat, ini tentang pakaian. Nah ini isinya ada dua doanya nih. Satu doa setelah makan, kemudian yang kedua doa apa namanya jadinya ya,
ketika memakai, ya kita bacalah biar biar nanti kelihatan nih ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man akala to'aman summa qala, barang siapa makan suatu makanan kemudian, nah setelah makan dipakai summa berarti jauhnya makan, artinya selesai. Nah, setelah selesai makan, kurang lebih demikian jadinya maknanya nih. Barang siapa makan suatu makanan setelah selesai dia mengucapkan Alhamdulillahillazi at'amani hazat ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufirallahu ma taqaddama min zanwihi wa ma ta'akhkhar. Satu dulu nih, karena ini ada dua aja isinya. Nah, yang pertama sampai di situ, barang siapa makan suatu makanan kemudian mengucapkan, nah tadilah doanya nya, Alhamdulillahillazi at'amani hadzat ta'ama wa razaqani min ghairi haulin wala min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufiro. Nah, itu yang diucapkannya sampai di sana. Barang siapa makan suatu makanan kemudian mengucapkan doa yang barusan ya, jangan diganti dengan bahasa Indonesia. Setelah selesai makan kemudian mengucapkan Alhamdulillahillazi at'amani hazat ta'ama. Gitu di. Kalau terjemahnya dari doa tersebut adalah gitu ya. Artinya nih dari doa tersebut, sekali lagi, tapi kalau yang dibacanya harus aslinya ya. Setelah selesai makan kemudian kita suka menyebutkan membaca doa setelah makan. Yang barusan doanya Alhamdulillahillazi at'amani hadzat ta'ama. Nah, barang siapa makan suatu makanan kemudian membaca doa tersebut, nah ini keutamaannya nih. Ghufirallahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Pasti Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang populer kan doa setelah makan yang ini kan, Alhamdulillahillazi at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Kalau yang barusan artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami dan memberi minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang Islam. Itu yang populer yang tadi. Ini satu lagi nih ada doanya seperti ini. Alhamdulillahillazi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan. Hazat ta'ama, makanan ini, warazaqonihi, dan memberikannya sebagai rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, yakin bener kan? Min ghairi haulin wala quwwatin, tila haula wala quwata, tanpa daya dan upaya dariku. Meskipun lah gitunya burung tadinya, burung nih yang tadinya, meskipun burung itu keluar dari sarangnya, dia mencari makan bahkan sampai sore gitulahnya, dia terus burung itu berusaha mencari makan, tetap hakikatnya la haula wala quwata, burung juga sama, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini arti doanya demikian ya. Sekali lagi nih, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan makanan ini dan memberikannya kepadaku sebagai rezeki tanpa daya dan upaya dariku. Wah, kurang lebih demikianlah ya terjemahnya. Kemudian satu lagi ini isi hadisnya di sini. Dengan keutamaan tadinya pasti Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Rasulullah bersabda satu lagi di hadis ini, waman labisa sauban fakola, barang siapa memakai pakaian. Nah, ini disebutnya doa berpakaian. Man labisa sauban, barang siapa memakai pakaian, fakola, kemudian membaca doa. Jadi dipakai dulu gitu ya.
pakai dulu, bukan sebelum memakai. Ini berarti dibacanya, dipakai, setelah dipakai, kemudian mengucapkan. Alhamdulillahillazi kasani hadza sauba wa rozaqonihi min ghairi haulin wala minni wala quwwah. Sama dengan yang sebelumnya tentang makan, pakai pakaian, kemudian membaca yang barusan, ya, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini dan memberikannya sebagai rezeki kepadaku tanpa daya dan upaya dariku. Ini sama lagi nih, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kebetulan nih ya, ini hadis riwayat Abu Daud yang isinya dua. Satu tentang makan, satu lagi tentang pakaian. Nah, persis nih di poin ketiga dan keempat nih ya, poin ketiga tentang makanan, poin yang keempat tentang pakaian. Adapun di hadis ini, ya Allah menerangkan bahwa kalian semuanya lapar, kalian semuanya telanjang, mintalah kepadaku, pasti aku memberinya. Nah, kalau yang ini berartinya makanannya ada, berarti pakaiannya ada. Kalau makanan ini jadinya ini kita sebut sebagai doa setelah makan. Kalau tadi pakaian itu doa ketika berpakaian. Luar biasa nih keutamaannya nih ya. Pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apalkeun dia mah ya amalkeun, apalkeun gitu. Kan dia ulah tahfiz. Tahfiz ngapalkeun dia wungkul amalkeun henteu. Seorang-seorang ditalar seorang-seorang gitu. Dites ditalar seorang-seorang arapal alus ngamalkeun henteu. Ya pan judulnya kita tahfiz eta mangapalkeun nih wungkul. Duanya ini nih isinya nih doa setelah makan, doa ketika berpakaian. Jadi pakai pakaiannya, nah setelah dipakai kemudian membaca Alhamdulillahillazi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, gitulah doanya pendeknya. Amalkan ya, makan pasti tiap hari. Kemudian berpakaian juga tiap hari. Tah ieu di antaranya lahnya, di antaranya di bab mujahadah kene gitunya, bahwa surga itu lebih dekat kepada kamu dari tali sandal kamu, yang mananya kan adalah surga itu dengan amalan sehari-hari yang dianggap sandal mah bukan perkara besar. Orang bicara tentang sandal mah ya kan dengan amalan-amalan sehari-hari yang dianggap remeh, dianggap enteng, dianggap kecil. Padahal amalannya sangat mudah kan, hanya itu amalannya baca Alhamdulillahillazi dan selanjutnya. Keutamaannya kan ternyata ini luar biasa. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu poin keempat ya, dengan benang merah yang sama. Kalian semuanya telanjang, akulah yang memberi pakaian kepada kalian. Maka mintalah kepada aku, pasti aku memberinya. Benang merahnya sama, dibarengi dengan ikhtiarnya berdoa. Ya Allah memerintahkan minta kepadaku. Kan kita sering menyebut berdoa, berarti kan minta kepada Allah. Ya berdoalah kepada Allah, pasti Allah memberinya. Kemudian yang kelima, ini berat, ini yang kelima nih. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berdosa siang dan malam. Nu mana ya dosana? Perasaan. Nah, gitu kan
Perasaan dari siang, ya dari siang sejak bangun tidur mungkin ya, sejak bangun tidur gitu apa namanya, kemudian sampai siang sampai sore, kemudian masuk maghrib kan disebutnya malam. Begitu masuk maghribnya malam hari, kemudian sampai katakanlah sampai tidur. Andai kita ingat-ingat hari kemarin, nah dosa apa sih yang kita lakukan? Sementara Allah di ayat ini menyebutkan kalian itu berdosa siang dan malam. Nggak ada manusia yang tidak berdosa. Tiap hari manusia berdosa. Nu mana? Etat yang mana? Coba ingat-ingat dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ada nggak dosa yang kita lakukan? Perasaan, loh gitu tuh perasaan. Nggak ada, saya berbuat apa? Pasti kan dosa itu sesuatu yang pasti bagi manusia. Nih dalilnya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu berdosa siang malam dan siang. Gitu bahasa kitanya siang dan malam lah. Ya sesungguhnya kalian itu berdosa siang dan malam. Wa ana agfirudz dzunuba, dan akulah yang mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Bahasa Sunda mengampuni itu apa? Ngahampura. Bahasa Sundanya ngahampura. Nu ngahampura dosa itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Tapi manusia suka ada yang ngahampura maneh, tah salah besar. Bukan bagian kamu menghampuro. Ngahampuro, itu tuh lah kayo. Bukan bagian kamu mengampuni, bagian Allah. Manusia kan sering demikian kan di bahasa Sundanya, ngahampura maneh. Atau istilahnya, bukan istilahnya, kata lain itu yang disebutnya manusia itu suka permisif terhadap diri sendiri. Nyekeun bae lah sakit mah nggak apa-apalah, nggak boleh. Justru yang saya ingat dalam kajian tahzibul akhlaknya, dalam ya ini nih, dalam menangkal itulahnya, membersihkan kemudian menangkal penyakit hati supaya tidak masuk ke dalam hati itu, diantaranya adalah harus bersikap tegas dan keras terhadap diri sendiri. Nggak boleh ada permisif. Itu menang hampura maneh lain bagian anak. Emang Allah mengatakan demikian gitu? Ya udahlah, kalau itu cuma sedikit, itu cuma kecil, ya udahlah nggak apa-apa. Emang Allah mengatakan demikian? Firman Allah apa? Ada demikian nih ya? Apa Allah mengatakan demikian? Karena kan manusia suka seperti itu terhadap dirinya. Ya nggak apa-apalah. Teteh permisif atau suka mengampuni, ngampura mana ya bahasa Sunda mah pas pisan gena. Manusia itu suka demikian itu terhadap dirinya. Nah, apa Allah mengatakan demikian? Apa Allah mengatakan gitu? Ya nggak apa-apa lah itu kalau apa namanya sedikit kecil gitulah. Nggak ada. Allah itu justru sudah menetapkan. Allah sudah menetapkan. Wah, ini ayat sering terbawa populer ayat ininya. Benar hafal di surat pendek. Fama ya'mal miskola zarrotin syarron yaroh. Barang siapa melakukan dosa sekecil apapun, itulah miskola zarroh artinya. Barang siapa melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, pasti ada balasannya. Nah, balasan untuk dosa apa? Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain kecuali siksaan dari Allah. Justrunya manusia itu jangan permisif terhadap diri sendiri, harus keras, karena Allah lebih keras lagi kalau kita tidak keras. Ya kan Allah lebih keras lagi kan.
Yaitu di dalam ayat tadi, sekecil apapun, nggak ada. Sekecil apapun dosa pasti ada balasannya, yaitu siksaan, gak ada yang lain lagi. Balasannya adalah siksaan. Nah ini ya di hadis ini, hadis ini firman Allah, di hadis ini Allah berfirman, akulah yang mengampuni dosa seluruhnya. Ya, sehingga manusia jangan sampai ngahampura maneh oleh Allah tidak diampuni. Justru pasti kan orang yang ngahampura maneh Allah pasti tidak mengampuni. Ya kurang lebih Allah mengatakan demikian. Bukan bagian kamu mengampuni. Bukan bagian kamu ngahampura dosa, mah bagian saya. Kenapa diambil? Manusia mengampuni dirinya, manusia tengah hampura maneh, padahal Allah tidak mengampuninya. Fastagfiruni, maka mintalah ampunan kepada Allah. Tapi ininya yang menarik nih ya, yang harus digarisbawahi, bukan mana ya menarik iya gitu ya. Tapi bagian ininya kan yang harus digarisbawahi di awalnya nih seruan Allah. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'unal bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu berbuat dosa tiap hari, berartilah kalian itu berbuat dosa siang dan malam. Tapi jangan takut, kalau demikianlah, tapi jangan takut. Akulah hanya awa ana agfiru dzunuba jami'an. Aku akan mengampuni dosa seluruhnya. Fastagfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Ini tentang kesungguhannya sama lahnya semuanya kan, perintah yang diperintahkan oleh Allah di sini kan. Allah Allah menuntut ya bersungguh-sungguhlah. Minta ampunan kepada Allah. Fastagfiruni, mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, pasti aku mengampuni. Ini juga sama, nggak bisa hanya minta. Tetap setiap permintaan, setiap doa wajib dibarengi dengan ikhtiar, berarti wajib dibarengi dengan usaha. Ya bagaimana itu agar mendapatkan ampunan dari Allah? Kurang lebih demikian mungkin aja ini bab apa juga, bab tobat atau bab apa gitu ya. Bab tobat kalau nggak salah nih. Karena tobat itu kan eratnya dengan soal ampunan, mengampuni. Kalau orang minta diampuninya, fastagfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Kalau seseorang minta diampuni oleh Allah, karena minta ampunan ini kan dari dosa itu ya. Nah ikhtiarnya apa nih dalam hal ini nih? Kalau yang tadi kan kalian semuanya lapar, akulah yang mau kecuali yang aku beri makan, maka mintalah, minta makan kepadaku. Berdoa kepada Allah, minta makan, dibarengi dengan ikhtiar cari makan, berarti seperti burung. Nah kalau ini usahanya apa? Karena Allah sudah menjanjikan kalian itu berdosa siang dan malam, dan hanya akulah yang mengampuni dosa itu seluruhnya. Mintalah ampunan kepadaku, gitu kan demikiannya. Nah ini ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya nih dia dalam hal ini, ikhtiarnya adalah jauhi, ini ikhtiarnya nih, jauhi perbuatan dosa itu semampu, semaksimal mungkin. Karena kan Allah yang menetapkan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Artinya keras apapun usaha seseorang, sehebat apapun seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa, untuk tidak berdosa, tetap saja ada. Nah, itulah usahanya gitu ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan dosa semampu, semaksimal mungkin. Dengan kondisi demikian pun manusia tetap saja punya dosa. Nah yang seperti itu, nah Allah melihat ikhtiar orang itu untuk tidak berdosa, sebutannya lahnya,
untuk menjauhi perbuatan dosa, nah nantinya dosa-dosa yang ada itu pasti Allah mengampuni. Nah jangan sampai seperti ini, nggak ada ikhtiar, kan tidak dikabulkan, kan pasti tidak dipenuhi kalau tanpa ikhtiar. Kepada Allahnya sering, baik dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya astagfirullah, itu artinya ya Allah ampunilah aku, atau Allahumma gfirli, samalah terjemahnya bisa astagfirullah kalau bahasa Arabnya, atau Allahumma gfirli itu minta ampunan. Tapi mana ikhtiarnya, mana usahanya? Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha gitunya untuk menjauhi perbuatan dosa, untuk tidak berbuat dosa. Kalau mengucapkan atau kalau dengan bahasa Indonesianya tadinya ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, sering meminta artinya baik dengan bahasa Arab tadi atau dengan bahasa Indonesia. Tapi orang ini tidak berusaha itu untuk tidak berbuat dosa, tidak berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa, maka permintaannya pasti tidak dikabulkan. Ikhtiarnya adalah menjauhi perbuatan dosa semaksimal mungkin. Karena hakikatnya seperti ini, ada saja berarti tiap hari bahkan. Jelaskan di sininya apa namanya ya, Allahnya yang berfirman demikian, wahai hamba-hambaku, kalian itu berdosa siang malam, kalian itu berdosa tiap hari. Nah, cicing wae dosa itu. Ya cicing wae dosa itu teh, kenapa tidak beramal soleh? Eta tah dosana teh. Wah, itu ya kembali ke hal paling mendasar berarti aja. Karena kan tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Ibadah itu kan sama dengan ibadah itu sama dengan taat, sama dengan beramal soleh. Cicing itu ibadah, dosa. Nah, itu teh make nikmat kikituan teh. Aduh, ada kumaha tuh memang ini ayat itu demikian ayat hadisnya ini menyebut hadis ini kan firman Allah isinya. Ini kan Allah sudah berfirman seperti ini, innakum tukhti'una billaili wan nahar, kalian itu berdosa siang malam tiap hari, dan yang mengampuni dosa itu hanya Allah. Maka di sini Allah memerintahkan, ya mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Tapi dengan catatan, nggak ada permintaan yang dikabulkan tanpa dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha. Nah, kalau yang ini, bab ini, masalah ini, ya, supaya permintaan kita dikabulkan, itu ya ikhtiarnya apa? Nah, ikhtiarnya adalah berusaha sekuat tenaga untuk tidak berdosa. Berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi perbuatan dosa, pasti diampuni. Kemudian poin ke-6. Anggar mal beres. Anggar mal beres ayeuna. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalau di sini tanpa ada perintah nih ya, tanpa ada perintah nih. Poin ke-6 nih sama dimulai dengan seruan, wahai hamba-hambaku atau wahai manusia. Ya wahai hamba-hambaku atau wahai manusia, sesungguhnya, aduh ini terjemahnya harus agak jadi terjemah bebas ini nih, susunan bahasa Arabnya nih. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memadorotkanku sedikit pun. Ya, kurang lebih demikian. Ini terjemah bebasnya. Artinya begini. Apabila seluruh manusia, apabila seluruh manusia berbuat dosa
sebesar-besar yang bisa mereka lakukan. Jadi setiap orangnya gitu dari manusia ini berbuat dosa sebesar-besarnya. Andai kita sebutkan semua manusia ini mengingkari dan membangkang kepada Allah. Itu kan dosa sangat besarnya, mengingkari dan membangkang kepada Allah itu dosanya sangat besar. Jadi tambah dosa-dosa lain lah. Pokoknya sebesar-besar dosa yang bisa dilakukan oleh manusia. Seluruh manusia. Apa itu memadorotkan Allah? Mencelakakan Allah? Nggak bisa. Karena Allah itu maha agung, maha mulia. Tanggunglah sebut. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang Allah ciptakan membangkang kepada Allah sebagai penciptanya, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Tidak bisa memadorotkan Allah, tidak bisa mencoreng gitulahnya nama baik Allah, tidak bisa mencelakakan Allah. Kemudian sebaliknya, walan tablugu naf'i fatan fauni. Ini terjemah bebasnya, kebalikannya. Andai seluruh manusia taat dengan setinggi-tingginya ketaatan, ya dari setiap individu manusianya itu taat kepada Allah dengan setinggi-tingginya ketaatan. Ini seluruh manusia nih. Apa itu memberi manfaat bagi Allah? Enggak. Apa itu memberi manfaat bagi Allah? Enggak. Ya itulah karena Allah itu sudah maha agung, Allah maha tinggi, Allah maha segala-galanya. Ya, artinya apabila seluruh makhluknya itu taat kepada Allah dengan setinggi-tingginya ketaatan, tidak menambah kemuliaan Allah. Allah sudah mulia sendiri, nggak perlu ditambah. Sudah maha sempurna lah Allah itu segala-galanya. Ya, kemuliaannya Allah sudah sempurna, nggak perlu ditambah. Jadi kalau manusia itu tadi tanya mengingkari, membangkang atau tidak mau taat kepada Allah, tidak akan mencoreng nama Allah, tidak akan merugikan Allah, tidak akan menjatuhkan Allah. Dan sebaliknya kalau manusia itu taat, tidak menguntungkan, itu memberi keuntungan bagi Allah enggak? Artinya ini nanti mujahadahnya juga di sini muncul nih secara tersirat tapi ya. Artinya kalau manusia itu tidak taat kepada Allah, nggak berpengaruh apapun bagi Allah, tapi semuanya akan kembali kepada diri manusia sendiri. Artinya di sini berarti kan ya bersungguh-sungguhlah gitu dalam ketaatan, bukan untuk Allah, untuk kamu sendiri. Karena kalau kamu berdosa, mengingkari, bahkan membangkang kepada Allah, bahkan seluruh makhluknya tadi, Allah tidak rugi, Allah tidak tercoreng, itulahnya Allah tidak tidak jatuh, tetap saja Allah maha mulia. Nah maka di sini kan mujahadahnya adalah ya bersungguh-sungguhlah di dalam dua berarti. Ya bersungguh-sungguhlah dalam satu itulahnya menjauhi keburukan, karena kalau kamu berbuat buruk juga nggak ngaruh bagi Allah. Bahkan tadinya seluruh manusia, seluruh makhluk lah tanggung gitu, jangan seluruh makhluk, jangan seluruh manusia. Allah nggak rugi. Aneh seperti ini ya, ini hanya sekedar ilustrasi itunya. Ini semua makhluk lah gitunya. Tidak ada yang taat kepada Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan surga nih bagi yang taat nih ya. Allah sudah menjanjikan surga bagi yang taat. Ternyata semua tidak ada yang taat. Bagi Allah kan gampang. Semuanya masuk ke neraka, surganya Allah hilangkan. Karena surga ciptaan Allah. Bisa nggak Allah melenyapkannya? Tinggal di langit kene kok Allah membaik. Nuh yang nggak surga merenang. Langit kene surga masuk kayak itu nggak gunuk di neraka kabeh. Makanya di sini mujahadahnya adalah berarti kan jauhi keburukan. Karena kalau kamu melakukan keburukan itu nggak akan berpengaruh apapun bagi Allah. Ya, karena Allah itu sudah maha segala-galanya, tidak akan tercoreng, tidak akan terkurangi kemuliaannya, ketinggiannya dan sebagainya.
Dan kalau kamu taat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, itu juga tidak memberi keuntungan apapun bagi Allah. Keuntungannya gitu kan, bukan untuk Allah. Kalau makhluknya atau manusia itu taat kepada Allah, Allah nggak mengambil keuntungan apa-apa. Semuanya akan kembali kepada keuntungannya itu. Kalau taat kepada Allah, keuntungannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, mujahadahnya berarti ya bersungguh-sungguh lah. Karena itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, untuk diri sendiri. Jika berbuat keburukan, keburukannya akan kembali kepada dirinya. Jika berbuat kebaikan atau taat, tidak taat, maka akibat buruknya akan kembali kepada dirinya. Apabila taat kepada Allah, maka akibat baiknya akan kembali kepada dirinya. Aduh, gitu mah ayatnya ge aya atuh pasti eta mah. Iya ayatnya. Sebentar nih ya, ini ayatnya yang kembali kepada dirinya masing-masing lah itunya. Naonnya keywordnya. Iya gitu. Mananya? Banyak ternyata nih. Nah, ini surat Fusilat. Fusilat sih nggak pakai alif lamnya, bukan Al-Fusilat. Surat Fusilat surat ke-41 ayat 46 nih. Aku ini pendek nih ayatnya seperti ini. Man amila solihan, barang siap amila solihan teh beramal soleh gitu ya. Man amila solihan, barang siapa beramal soleh, fali nafsihi, maka itu untuk dirinya sendiri. Fali nafsihi, apa sih yang untuk dirinya? Bukan amalnya, tapi akibat dari amal soleh. Kalau akibat dari amal soleh adalah kebaikan, maka akibat apa sih itu? Akibat masih ganu goreng maka ya gitulah, apa namanya, hasilnya buahnya gitulah ya. Maka buah dari amal solehnya itu untuk dirinya. Waman asaa, di sebaliknya, barang siapa berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat dosa, fa'alaiha, maka akibatnya untuk dirinya. Wama rabbuka bizallamil lil abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak zolim terhadap hamba-hambanya. Nah, sekarang ini ayatnya pas nih ya dengan ini nih yang barusan. Kemudian satu lagi surat Al-Jasiyah ayat 15. Awalnya sama, tapi ujung hadisnya. Ujung ayat. Kalau yang tadinya wama rabbuka bizallamil lil abid. Kalau yang ayat surat Al-Jasiyah ayat 15, man amila solihan falinafsihi, ini awalnya samanya, barang siapa beramal soleh maka hasilnya untuk dirinya. Waman asa fa'alaiha, barang siapa berbuat keburukan, berbuat dosa, maka akibat buruknya bagi dirinya. Lanjutannya, summa ila rabbikum turja'un. Nah, kalau ini lanjutannya adalah kemudian hanya kepada Tuhan kalian lah kalian semua akan dikembalikan. Nah, kalau di sini, di hadis ini, hadis qudsi ini ya diungkapkannya dengan kalimat demikian, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, sebesar apapun gitulahnya kalian seluruhnya berbuat dosa, itu tidak akan memadorotkanku. Dan sebaliknya, setinggi apapun gitunya kalian taat kepadaku, kalian seluruhnya taat kepadaku, itu tidak memberi manfaat apapun bagiku. Nah, itu Allah maha kaya ya, maha segala-galanya, geus teu butuhna naon, teu butuh kusasaha Allah. Ya, Allah itu tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun. Itu di ujung ayat yang surat Luqman. Ini nih surat Luqman ayat 26. Surat Luqman ayat 26 nih.
Awalnya pun demikian di ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, ya seluruh makhluknya ini ciptaan Allah. Allah pemiliknya berarti. Lillahi ma fis samawati wal ar. Milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Cuman kali itu nanti innallaha huwal ghaniyul hamid kan nya. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Ta eta Allah teh kitu. Innallaha dalam ini kaitan dengan yang ini nih ya. Ini sifat yang pas nih yang disebut. Innallaha sesungguhnya Allah itu huwa. Ini taukid sih ya. Al-Ghani yang maha kaya. Artinya tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh apapun. Allah maha kaya, sudah punya segalanya artinya. Hamid maha terpuji, yaitu tadi. Kalau seluruh makhluknya durhaka, nggak akan mencoreng. Itu bahwa Allah itu maha terpuji, maha mulia. Makanya semuanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Tadi ayatnya surat Fusilat dan surat Al-Jasiyah. Nah ini di sini soal mujahadahnya itunya tersirat bahwa ya bersungguh-sungguhlah taat kepada Allah karena itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, untuk kamu. Dan juga kan bersungguh-sungguhlah untuk menjauhi keburukan karena itu tadi itu apa namanya akibatnya ya, karena akibat buruknya bukan untuk orang lain apalagi untuk Allah. Semuanya akan kembali kepada diri sendiri. Katanya mujahadahnya bersungguh-sungguhlah. Allah tilu deui. 3 lagi nih ya. Semuanya 10 nih, ada 3 lagi nih ya baru 4 lagi ya baru 6. Ya terserah lah. 2 hiji itu dilanjutkan nanti ini sampai 2 minute to midnight ke 2 minute to midnight. Nah sudah dulu ini masih karena masih panjangnya ada 4 lagi nih, ada 4 poin yang nih ini kan firman Allah kan isinya tentu sangat luar biasa dia. Berat nih apa yang lagi yang tadinya yang apa namanya yang sangat terasa berat tuh yang tadinya. Wahai hambaku, yang poin kelima tadinya. Wahai hamba-hambaku, wahai manusia, kalian itu berdosa siang malam. Gak benar kan? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tadilah penjelasannya ya sudah lah ya. Berarti sudah dulu lahnya nih baru 6. Karena ini semuanya ada 10. Wah berarti nantilah kita lanjutkan laginya. Belum bisa selesai sekarang nih.